Pemirsa, sebuah rumah makan di Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat sambaran petir yang mengenai bagian atap rumah makan yang terbuat dari bahan ijuk. Situasi yang meluncur dari Mako 2 unit. Kobaran api ini menghanguskan sebuah rumah makan di Kecamatan Panungan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu beratap ijuk membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke hampir seluruh bangunan rumah makan. Kebakaran juga sempat membuat panik warga lantaran kebakaran terjadi saat pengunjung masih berada di lokasi. Menurut keterangan Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, kebakaran terjadi setelah petir menyambar atap rumah makan hingga menimbulkan kobaran api yang cukup besar. Sementara karena tadi posisi lagi hujan kemudian petir, dari saksi mata yang ada ini diakibatkan oleh diawali adanya sambaran petir. Dan kebetulan bangunan ini adalah bangunan yang semi permanen, atapnya terbuat dari atap alang-alang sehingga memang walaupun pada saat kejadian ini posisi hujan, tetapi karena tebalnya atap ini api tetap merambat gitu. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali meletus. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga yang tinggal di kaki gunung. Kepanikan ratusan warga terlihat saat Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi Rabu malam. Ratusan warga mengendarai sepeda motor menyelamatkan diri dari hujan batu akibat erupsi. 828 warga di Pulau Ruang dievakuasi ke Pulau Tagulandang sejak Selasa sore saat erupsi pertama terjadi. Erupsi eksplosif pertama terjadi pada Selasa malam dengan ketinggian kolom erupsi 2000 meter. Rabu malam erupsi hebat kembali terjadi dengan ketinggian kolom 2.500 meter, disertai gemuruh dan dentuman keras. Kami menghindar adanya bebatuan-bebatuan kecil yang sudah sampai di atas kapal, sehingga kami menghindar dan keluar dari pelabuhan. Status Gunung Ruang naik dari level 3 siaga ke level 4 awas. Warga dihimbau tidak beraktivitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Setelah dikeluarkan notis to airmen, Bandara Internasional Samratulangi Kamis ditutup sementara akibat erupsi Gunung Ruang. Penutupan dikeluarkan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara akibat debu vulkanik erupsi gunung. Penutupan sementara ini diumumkan dalam notis to airmen not yang berlaku sejak pukul 8 pagi. Akibat penutupan, sebanyak 33 penerbangan keberangkatan dan kedatangan dibatalkan. Calon penumpang diberikan fasilitas untuk uang kembali atau menjadwalkan kembali tiket keberangkatan mereka. Sementara para calon penumpang masih berada di terminal kedatangan untuk mengurus administrasi dan mereka mengaku terpaksa harus membatalkan kepergian karena demi keselamatan. Tadi dari jam 12, tapi kan sudah sempat check-in, tapi di dalam baru dikasih info bahwa nggak ada penerbangan untuk hari ini. Jadinya semua disuruh melapor ke customer service masing-masing maskapai gitu. Dan Ibu nanti rencana berangkat kapan? Saya? Iya. Apakah sudah dibatalkan atau? Udah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 23.59 menit kami tutup sementara untuk penerbangan. Dampak dari penerbangan ini ditutup itu ada 33 flight berangkat dan tiba kita cancel semua. Sementara itu, sebanyak 28 orang warga binaan dan pegawai lapas kelas 3 Tahuna terpaksa dievakuasi ke lapas kelas 2B Bitung akibat dampak erupsi Gunung Ruang. Evakuasi dilakukan menggunakan kapal KM Bima Sena milik Basarnas. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi hujan dari pelabuhan kapal feri Minanga, Tagulandang menuju pelabuhan Munte Likupang. Seluruh warga binaan bersama dengan petugas lapas selanjutnya akan dibawa ke pelabuhan Bitung dan dipindahkan sementara waktu ke lapas kelas 2 Bitung. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan.
Pemirsa, pemudik yang melakukan arus balik menggunakan kereta api jarak jauh masih terus berdatangan di stasiun Gambir, Jakarta. Meski sudah sepekan usai Hari Raya Idul Fitri, namun banyak yang baru kembali lantaran baru mendapatkan tiket. Sebanyak 13.477 penumpang tiba di stasiun Gambir, Jakarta. Penumpang yang tiba di stasiun Gambir mayoritas berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Solo. Peningkatan volume kedatangan penumpang di stasiun Gambir diprediksi akan terus terjadi hingga 21 April mendatang. Sementara itu, keberangkatan penumpang di stasiun Gambir, Jakarta semakin menurun dengan okupansi penumpang hanya mencapai 34,4%. Meski sudah 1 minggu lewat Lebaran, namun banyak yang baru kembali ke Jakarta lantaran menyesuaikan dengan ketersediaan tiket. Karena pemesanan kereta apinya dapatnya tanggal segini. Pas mudik berangkatnya di hari Lebaran di tanggal 10. Namanya online kan cepat-cepatan dapat gitu. PT KAI Daob 1 masih menyediakan tiket perjalanan kereta api jarak jauh untuk tanggal 17 hingga 21 April dengan mencapai 75.968 tempat duduk. Dari Jakarta, Zulhilmi Ade Supriyatna melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, warung kelontong yang masih ditinggal mudik pemiliknya di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Api yang berkobar cukup besar merambat hingga meludeskan 2 rumah warga, 2 mobil, dan 2 unit sepeda motor. Kemudian melaporkan dari Pos Tigaraksa, TKP masih memerah, Komandan. Api yang berkobar cukup besar dengan cepat membakar sebuah warung kelontong di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan mudah merambat ke 2 rumah warga yang berada di samping warung. Warung tersebut masih ditinggal mudik pemiliknya ke Madura. Selain membakar 2 bangunan rumah warga, 2 mobil dan 2 sepeda motor juga tidak sempat diselamatkan dari dalam rumah dan ludes di lalap si jago merah. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama hampir 3 jam. Dugaan sementara api berasal dari warung Madura. Dugaannya korslet listrik, jadi si warung Madura itu kebetulan lagi ditinggal pulang kampung, ya, belum balik ke tempatnya. Jadi itu asal mula api berasal dari warung. Jadi kemungkinan itu dugaan sementara dari korslet listrik. Kesulitan ya mungkin hanya akses jalan ya, kemudian juga rumah padat penduduk ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran ini tengah diselidiki unit reskrim Polsek Tigaraksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan.